Shalom. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini dalam renungan firman Tuhan. Kita akan membahas tentang berbahagia. Karena memang berbahagia dicari oleh semua orang, diharapkan oleh semua orang, diimpikan oleh semua orang. Dan kita akan belajar apa kata Alkitab tentang berbahagia. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan bagi kita. Demikian bunyinya: jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah gambaran dari orang yang berbahagia. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan dia tetap hijau daunnya di segala musim, dan dia tetap berbuah di segala musim. Kenapa? Karena ditanam di tepi aliran air. Dan orang yang berbahagia ini adalah orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Puji Tuhan, saudara. Memang kalau kita lihat di Alkitab tentang berbahagia selalu dihubungkan dengan orang yang suka membaca, merenungkan firman Tuhan. Kalau kita lihat tulisan dari Rasul Yohanes, ya, dalam kitab Wahyu dia berkata, berbahagia ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, atau firman Tuhan ataupun Taurat Tuhan. Ya, berbahagia baik yang membacakan, berbahagia juga baik yang mendengar, kemudian berbahagia juga mereka yang menuruti firman Tuhan. Berbahagia, saudara. Rahasianya adalah baca berbahagia, mendengar berbahagia, dan kemudian menjadi komplit ketika menuruti, melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu adalah kehidupan yang sangat berbahagia, saudara. Dan kemudian untuk menyinggung berbahagia ini, Tuhan Yesus kemudian mengangkat orang yang berbahagia ini disamakan dengan orang yang bijaksana, saudara. Karena dia adalah orang yang mendengar perkataan firman Tuhan, dan setelah itu ia melakukannya. Dan disamakan oleh Tuhan Yesus adalah orang yang sedang membangun rumahnya di atas batu ataupun di atas batu karang, saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga betapa kokohnya pondasi kehidupannya, betapa kuatnya pondasi kehidupannya, saudara. Mungkin di antara kita ada yang sudah mencoba, ingin hidupnya berbahagia, ingin hidupnya bahagia di bumi, diberkati Tuhan di bumi, sukses di bumi, dilindungi, dijagai Tuhan, dicukupkan kebutuhannya, sukses di bumi. Kemudian dia mungkin mulai baca firman Tuhan, mulai mencari-cari firman Tuhan, dan kemudian dia ingin mencari yang sesuai dengan seleranya, sesuai dengan keinginannya dari firman Tuhan. Dan kemudian dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan mungkin ada juga di kalangan kita sudah mulai tertarik, dia tertarik baca firman Tuhan, dia suka firman Tuhan, tetapi dia masih enggan untuk melakukannya, saudara. Dan mungkin saya pastikan orang itu pun bukanlah orang yang berbahagia. Kalau kita ingin berbahagia, rahasianya firman Tuhan katakan di sini, renungkan, hidupi, tidak berdiri di jalan pencemooh, kumpulan orang fasik, renungkan, hidupi, dan lakukan. Jadi rahasianya adalah lakukan, kemudian lakukan, dan lakukan lagi. Dialah firman Tuhan
menjadi pedoman, menjadi dasar dalam hidup kita. Saya percaya hari-hari kita, langkah-langkah kita kalau kita dasari atas firman Tuhan, Tuhan beserta dengan kita, Tuhan menuntun kita dalam rencana-rencana kita, dan Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan, sehingga kita berbahagia di bumi, dan kemudian investasi hidup kita, investasi kekekalan. Karena kita bersama dengan Tuhan, di bumi ini kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan pun membawa kita sampai kepada kekekalan. Saudara, firman Tuhan, Alkitab selalu menilai segala sesuatunya dari sisi kekekalan. Namun firman Tuhan tidak melupakan kekinian, masa sekarang, saudara. Masa sekarang ini pun Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Dan rahasianya adalah, mari kita renungkan firman Tuhan. Kita baca lewat bacaan kita, baik pribadi maupun keluarga. Kemudian setelah kita merenungkan, kita tangkap remanya, kita tangkap pesannya, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya saudara dan saya yang melakukannya pasti diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, renungan singkat bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ingin berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi ajar kami menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Jadikan kami murid-Mu yang mampu melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami hidup yang damai di bumi, diberkati di bumi, dan kami sampai bersama Bapa di sorga dalam kekekalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.